Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian tetap semangat dimanapun kalian berada saat ini. Jadi kali ini Ogut akan review film anime yang cukup singkat namun sangat berkesan nih, yaitu Hotarubi no Morie yang dirilis pada tahun 2011. Namun meskipun sudah lama filmnya, tapi masih wajib nih untuk kalian tonton guys. Oke, jadi langsung aja kita mulai reviewnya nih guys. Jadi film ini nih diawali dari scene seorang gadis remaja bernama Takegawa Hotaru yang kembali mengingat masa lalunya di mana dia yang berumur 6 tahun saat itu tersesat di hutan ketika sedang liburan musim panas di rumah pamannya nih guys. Ketika sudah dipenuhi rasa takut dan kesepian, sambil menangis Hotaru ditemukan oleh seorang pria seperti manusia yang menggunakan topeng di wajahnya yang muncul dari kejauhan bernama Gin. Kemudian Gin memanggilnya dengan sebutan Chibi atau Hei bocah. Ya begitulah kira-kira ya. Saat mendengar panggilan itu, Hotaru berhenti menangis dan karena terlalu senang, si Hotaru ini langsung berlari menghampiri dan mencoba memeluk Gin. Namun tidak berhasil karena Gin tidak membiarkannya. Gin mengatakan bahwa dirinya adalah yokai atau roh yang tinggal di dalam hutan ini, yang apabila bersentuhan dengan manusia, maka dirinya akan lenyap selamanya. Karena itu adalah mantra yang diberikan oleh Dewa Gunung atau Yamagami kepadanya. Setelah itu Gin mengantarkan Hotaru keluar dari hutan itu dengan berpegangan pada sebatang kayu. Dan kemudian Hotaru berjanji akan kembali lagi esok hari ke tempat itu. Keesokan harinya, Hotaru menepati janjinya untuk kembali bertemu dengan Gin yang ternyata juga sudah menunggunya di sana nih. Kemudian Gin mengajak Hotaru berkeliling hutan dan di sana mereka bermain dan menghabiskan waktu bersama-sama. Sampai suatu saat, Hotaru yang penasaran mencoba untuk membuka topeng yang digunakan oleh Gin ketika dia sedang tertidur. Dan ternyata Gin memiliki wajah selayaknya manusia pada umumnya. Dan kemudian Gin mengatakan bahwa topeng tersebut hanya untuk menandakan bahwa dirinya adalah roh dan bukan manusia. Hari demi hari mereka habiskan bersama sampai tibalah saat liburan musim panas Hotaru harus segera berakhir, di mana dia harus pulang kembali ke kotanya nih guys. Namun Hotaru berjanji kepada Gin untuk kembali lagi di setiap liburan musim panas. Nah, hal tersebut membuat liburan musim panas menjadi sesuatu yang selalu dinantikan oleh Hotaru. Dan ternyata betul, Hotaru selalu kembali menemui Gin setiap musim panas tiba nih. Dan mereka menjadi sangat akrab. Nah, keakraban mereka malah membuat Hotaru bersedih karena dia sebenarnya tidak mau kehilangan Gin. Dan dia memohon kepada Gin untuk tidak menyentuhnya sama sekali apapun yang terjadi pada dirinya. Seiring berjalannya waktu, tanpa disadari Hotaru terus beranjak semakin dewasa. Ketika beranjak SMP, di usianya saat itu Hotaru pun mulai menyadari nih dan berpikir bahwa dirinya akan menjadi lebih tua nantinya dibandingkan dengan Gin yang tidak pernah bertambah tua sedikit pun. Kekhawatiran tersebut membuatnya menjadi sering melamun dan memikirkan Gin setiap saat, dan juga membuatnya menjadi tidak sabar menunggu musim panas berikutnya tiba untuk bertemu kembali dengan Gin. Kemudian tibalah musim panas berikutnya. Dan sekarang Hotaru sudah beranjak SMA yang dengan seragam barunya datang mengunjungi Gin. Kedekatan mereka selama ini membuat mereka mulai saling terbuka, di mana Hotaru menyatakan perasaannya kepada Gin bahwa dirinya tidak sabar untuk segera lulus dan bekerja di daerah pamannya tinggal, supaya bisa selalu bersama Gin di setiap musim. Kemudian Gin juga mulai terbuka dan menceritakan tentang dirinya bahwa sebenarnya dia dulu pernah menjadi manusia ketika masih bayi. Namun orang tuanya membuang dirinya ke hutan dan meninggalkannya sendirian di sana. Gin yang seharusnya mati saat itu, tapi masih diberikan kesempatan untuk tetap hidup karena ditolong oleh roh dan dewa gunung yang pada akhirnya memberikan mantra kepadanya. Namun dengan syarat Gin tidak boleh bersentuhan dengan manusia, karena jika bersentuhan maka mantra tersebut hancur dan Gin akan lenyap selamanya. Dengan demikian, Gin mencoba menyampaikan kepada Hotaru untuk bisa melupakan dirinya. Namun Hotaru mengerti akan tiba saatnya nanti mereka akan berpisah. Tetapi dia meminta Gin saat ini untuk tidak pernah melupakan dirinya. Tibalah malam festival diadakan,
Gin datang bersama Hotaru ke festival tersebut, layaknya orang sedang berkencan dengan menggunakan tali yang dihubungkan ke tangan mereka berdua. Hotaru tidak menyangka bahwa festival roh tersebut mirip sekali dengan festival yang diadakan oleh manusia pada umumnya, karena sulit dibedakan. Setelah festival selesai, mereka berdua pulang. Dan di dalam perjalanan pulang, Gin menyatakan perasaannya kepada Hotaru. Dan tiba-tiba Gin melepaskan topengnya dan memasangnya di wajah Hotaru yang disusul dengan sebuah ciuman. Namun apa daya, hanya bisa dibalik topeng saja. Di saat momen romantis tersebut, tiba-tiba saja muncul anak kecil yang berlari dan kemudian terpleset. Tapi dengan spontan, Gin memegang tangan anak itu sehingga tidak jadi terjatuh. Tapi tidak lama kemudian, Hotaru kaget melihat tangan Gin yang mengeluarkan cahaya dan perlahan mulai menghilang. Dan menyadari bahwa ternyata anak kecil yang ditolong Gin adalah manusia nih. Namun, Gin dengan tersenyum membentangkan tangannya dan berkata, "Kemarilah Hotaru, akhirnya aku bisa menyentuhmu." Hotaru dengan cepat membuka topengnya dan memeluk Gin sampai pada akhirnya menghilang. Dan yang tersisa hanyalah pakaian yang dikenakan oleh Gin dan cahaya kunang-kunang yang bertebaran di sekelilingnya. Oke, kesimpulannya adalah film ini mencoba menyampaikan bahwa perbedaan dunia antara Hotaru dan Gin tidaklah menjadi masalah untuk mereka bisa saling menyukai. Meskipun pada akhirnya mereka tidak dapat bersatu nih, malahan perpisahan untuk selamanya, namun mereka tetap saja bahagia. Dimana akhirnya Gin dapat merasakan sentuhan manusia yang ia cintai, dan begitupun Hotaru yang dapat memeluk Gin walau hanya sesaat saja. Nah, sekian film dari Hotarubi no Morie. Jika dari apa yang dijelaskan ada yang kurang tepat dan teman-teman ada yang lebih paham tentang film ini, silakan langsung komen aja ya guys. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel Ogut ini dengan klik tombol subscribe, like, dan juga jika kalian suka silakan di-share ke teman-teman yang lain supaya aku tetap semangat dalam buat video-video selanjutnya buat kalian nih guys. Oke guys, jaga kesehatan selalu dan tetap semangat. Dan sampai jumpa lagi di video-video Ogut berikutnya. Thank you dan bye-bye.